Halo, kembali lagi di podcast Suara UKM untuk episode yang ke-22. Bersama saya, Kinme Leon, dan kali ini kita kembali kedatangan pembicara dari UKM Bela Diri. Tentunya bukan bela diri yang sama kayak sebelumnya ya, yaitu Pagar Nusa. Untuk yang mau tahu mengenai apa itu Pagar Nusa, simak terus podcast ini sampai akhir. Oke. Dan di sini sudah ada bersama saya Kak Bisma dari UKM Pagar Nusa. Halo Kak Bisma, gimana kabarnya? Halo, terima kasih. Sehat-sehat, alhamdulillah. Semoga semuanya diberi kesehatan ya. Amin. Oke. Mungkin Kak Bisma boleh perkenalan dulu Kak. Siap. Ya, perkenalkan dulu. Nama saya Bisma Ainul Yakin dari Fakultas Hukum Angkatan 2019 UKM, tentu jelas UKM Pagar Nusa. Oke, mantap banget. Oke, jadi panggilnya Kak Bisma ya. Nah, Siap. Kak Bisma, kita mau bicara tentang UKM-nya Kak Bisma nih, Pagar Nusa. Mungkin banyak yang belum tahu. Pagar Nusa itu apa sih kok jadi bela diri gitu? Ya, Pagar Nusa itu sebuah pencak silat. Namanya kan PSNU Pagar Nusa. Pencak silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Pagar Nusa ini didirikan pada tanggal 3 Januari 1986. Lah, perihal didirikannya ini dulu itu karena merosotnya keinginan atau santri-santri itu tidak mau ikut bersurut untuk minat pencak silat. Sehingga waktu itu para kiai-kiai, khususnya Gus Maksum ya, itu berinisiatif untuk mendirikan Pagar Nusa. Agar apa? Agar tentu santri-santri itu ikut Pagar Nusa lagi, ikut mengaktifkan pencak silat yang dulu sempat hilang. Maksudnya semangatnya turun. Kemudian selain itu di Pagar Nusa itu selain mengajarkan, mungkin itu dulu sih terkait Pagar Nusa ya awalnya. Oke, mantap banget. Mungkin sebenarnya nggak apa-apa dilanjut nih. Aku jadi penasaran nih. Santri dari yang minatnya menurun ya, gini terkait pencak silat, terus dibuatlah Pagar Nusa. Mungkin dilanjut boleh Kak? Siap. Ya, mungkin itu karena kalau di sejarahnya itu ya, di bukunya itu ya. Lah, itu dulu itu memang para santri atau para kiai itu jarang ikut pendekar pencak, tidak pendekar pencak. Sehingga para kiai itu pada zaman dulu, pada era 80-an, itu tidak mengajarkan santri-santrinya pencak silat lagi, beda dengan tahun sebelum 80-an. Sehingga waktu itu, seingat saya, Kiai Suharbillah, dan Kiai Sansuri Badawi, insya Allah kalau nggak salah ya. Lah, itu berinisiatif ingin mendirikan Pagar Nusa dengan tujuan agar Pagar Nusa ini ingin berperan terhadap kejayaan Islam, agar kejayaan Islam itu berjaya lagi seperti dulu waktu zaman Turki Utsmani itu ya. Nah, mungkin itu. Kemudian selain itu di Pagar Nusa selain para kiai tentu karena berasaskan agama Islam ya, karena kan punyanya NU ya, yang berasaskan agama Islam. Makanya di Pagar Nusa itu selalu diajarkan la ghaliba illa billah. Jadi tiada yang bisa mengalahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Pagar Nusa selain diajarkan ilmu bela diri, selalu diajarkan kerendahan hati. Kalau katanya Gus Maksum itu tidak pernah menantang lawan, tapi kalau ditantang nggak pernah mundur. Seperti itu kalau katanya Gus Maksum. Wah, mantap. Ini keren banget nih sejarahnya. Aku juga baru tahu ternyata. Ada satu hal yang menarik nih yang aku tadi dengar nih. Mengejarkan rendah hati. Mungkin kalau misalnya bela diri, biasanya kalau orang join bela diri kan terkait, oh aku mau jaga diri nih, mau bisa lawan ini. Tapi ini enggak nih. Belajar rendah hati. Kalau nggak menantang orang lain ya. Mantap banget nih ya. Iya. Oke. Kalau terkait di UKM UNER-nya gimana nih Kak? Kira-kira kegiatan-kegiatannya nih. Tadi kan sejarahnya udah keren banget nih. Kalau kegiatannya seperti apa? Kalau kegiatan, karena saya berhubung masuk 2019 ya ikut UKM-nya ya. Tapi sebelumnya pernah ikut sih sebelum masuk kuliah. Karena kan bulan 3 itu kan COVID. Iya. Nah, jadi saya ikut prokernya itu nggak sampai setahun full. Ya, 6 bulan. 6 bulan nggak sampai. Kebanyakan kalau proker jelas latihan ya, seminggu 2 kali. Hari Rabu
sama hari Senin. Ya, hari Rabu Senin. Pokoknya seminggu 2 kali insya Allah. Sama tambahan Minggu. Minggu itu nggak wajib. Minggu pagi di SC. Kalau biasanya di Senin Rebu itu di depan danau. Itu. Kemudian jelas prokernya jelas itu kenaikan tingkat ya. Kenaikan tingkat setiap 6 bulan ya. Jadi 6 atau 3 bulan itu. Itu. Proker kenaikan tingkat. Mungkin itu dulu sih setahu saya. Soalnya kan apalagi UKM Paganusa kan baru berdiri 2018 kan, baru kan. Iya benar. Waktu banget. Iya. Jadi mungkin kalau proker-prokernya jelas mungkin proker pada umumnya seperti latihan terus kenaikan tingkat. Mungkin kalau offline mungkin waktu kepengurusan saya nanti insya Allah ya akan saya adakan ya kalau offline ya. Iya. Kalau ya mungkin ya kayak bikin tadabbur alam gitu, mendekatkan diri pada alam gitu, mungkin itu sih atau apa gitu kan. Iya nggak apa-apa, walaupun baru tapi tetap harus semangat ini, walaupun masih siap. Awal-awal juga pastilah bisa, tapi ya sayangnya memang ada pandemi ini ya, jadi pandemi mas. Kita harus memaksimalkan apa yang bisa dari rumah nih. Gak apa-apa. Jadi di Paganusa tadi aku dengar ada latihannya nih, rutin banget nih, 1 minggu bisa hampir 3 kali ya kalau 3 kali rajin ya di hari Minggu tambahannya. Habis itu yang jelas ada kenaikan tingkat. Jadi biar kita tahu kira-kira level kita seberapa nih, kita udah paham bela dirinya sampai mana. Nah, aku tertarik tentang kader alamnya juga nih. Mungkin nanti kalau sudah bisa offline, bisa offline. Nah, nanti kira-kira ada gambaran nggak kader alam ini selain bela dirinya aja ya, kader alam ini seperti apa sih? Kalau dari bayangannya Kak Bisma? Iya. Kalau ada dapur alam kan gini mas. Kalau di Al-Quran kan Amisewu kan alladzina yadkuruna waha ya mawaqudau ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Jadi kita itu selalu kalau di Al-Quran itu perintahnya setiap manusia itu hendaknya selalu berpikiran atau selalu melihat bahwasanya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang sia-sia, baik yang diciptakan di bumi ataupun di langit. Sehingga tadabbur alam itu kan mendekatkan diri kepada alam. Kita itu berguru kepada alam. Alam itu kan ciptaan Allah yang lebih tua dari manusia. Sehingga kan seharusnya kan kita manggil pohon-pohon itu mbah kan harusnya kan. Soalnya kan lebih tua. Jadi kita itu berguru pada alam. Apakah alam ini berguru misalnya kayak pohon gitu kan, semakin tinggi semakin diajeni. Karena apa? Karena memberikan manfaat. Nah seharusnya kita berguru kepada pohon. Semakin tua itu seharusnya dikurang-kurangi sifat-sifat yang buruk-buruk. Nah seharusnya semakin tua itu semakin sering memberikan manfaat, sehingga semakin diajeni atau dikeramatkan. Bukan maksud mau dipuji-puji, enggak. Maksudnya biar semakin selalu memberi manfaat gitu. Itu salah satu contohnya. Ya contohnya ya intinya ya kita selalu berpikir dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Di intinya tadi la ghaliba illa billah, bahwasanya semua ini tidak ada sesuatu yang semuanya itu dikalahkan oleh kayak la haula wala quwata illa billah itu. Tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu sih Mas. Oke. Ini tadi kalau aku boleh simpulin nih, kader alam tuh keren banget sih tadi ini. Jadi kita kayak tadabbur Mas. Tadabbur. Oh iya maaf salah ya. Iya tadabbur. Iya siap. Tadabbur alam. Bener alam ya terakhirnya ya. Iya. Nah, itu keren banget nih. Berarti kita mencoba kayak melarikan diri atau mengungsi dari kepadatan kota ya berarti ya. Iya. Jadi kita balik lagi kayak yang tadi nih, rendah hati jadinya. Iya. Biar enggak semakin tua tadi semakin memberi manfaat. Nah, itu kan kalau secara kegiatan keren banget ya. Mungkin Kak Bismanya sendiri mungkin belum bisa ikut atau sudah ikut nih tahun kemarin. Kan tahun kemarin kan itu masih berapa bulan kan belum ada ya berarti ya awal-awal. Iya belum ada. Oke. Semoga bisa terwujud nanti kalau offline. Nah, amin. Walaupun beberapa waktu kemarin pandemi, kira-kira dari Kak Bisma sendiri nih waktu join di Pagernusanya UNER, ada pengalaman yang berkesan nggak nih? Kalau pengalaman berkesan, mungkin teman saya sih Mas, waktu cerita ke saya.
waktu awal-awal diriin Paganusa. Lah ini kan berhubung Paganusa kan di UNER kan punya institusi ya, beda sama di desa-desa. Nah dulu itu teman saya waktu cerita, senior saya itu cerita, aku dulu arek-arek tak teman-teman anak-anak tak latih kayak di kampung-kampung gitu kan, keras, terus ya keras pokoknya lah kalau kampung gitu kan, ditendang beneran sampai ada dulu itu orang tuanya marah-marah gitulah. Lah baru dari semula agak lumayan banyak terus rontok. Akhirnya karena ini Paganusa ini silat institusi, jadi fokusnya nggak bertarung, tapi di kejuaraan, maksudnya poin lah, kayak mukul bagian mana dapat poin. Mungkin itu sih kalau saya pribadi, pengalaman pribadi belum ada, soalnya kan baru joinnya kan 6 bulan mas. Iya baru 6 bulan. Berarti keren juga nih terkait yang tadi poin-poin gerakannya berarti ya. Iya. Jadi nyambung sama yang rendah hati tadi tuh berarti ya, kita masih nggak fokus buat ayo kita bisa ngelawan orang ini, enggak, tapi ini kita kasih seni bela dirinya ya berarti ya. Iya. Untuk gerakan-gerakannya. Wah mantap banget nih. Bedanya bela diri Indonesia, mau cerita dulu mas ya? Boleh silakan. Bedanya bela diri Indonesia dengan luar itu kan, kalau luar itu kan rata-rata kan hanya pencak, hanya gerakan tubuh. Lah Indonesia itu ada silatnya itu selain jasa, rohnya itu juga, jiwanya itu juga diseimbangkan. Makanya kita di Paganusa itu selalu diajarkan misal kayak duduk bersila, terus fokus sambil berzikir. Itu apa? Biar jiwanya seimbang, biar jiwanya tenang. Meditasi ya berarti. Iya, bedanya Indonesia sama bela diri Indonesia dengan luar kan gitu. Kalau luar kebanyakan itu kan hanya pencak, hanya gerakan-gerakan pembelaan diri atau gerakan tangkisan atau pukulan. Iya. Nah kalau di Indonesia itu ada silatnya, ada olah batinnya gitu mas. Bener banget. Berarti salah satunya nih Paganusa juga mengolah batin tadi tuh. Iya. Salah satunya ke yang alam tadi, wah itu patut diapresiasi, itu keren banget. Oke, mungkin jangan terlalu dikasih tahu semua nih, nanti udah kebeber semua, nanti malah ya udah tahu terus harus ngapain. Mungkin gini aja, kira-kira dari Kak Bisma nih, teman-teman khususnya ya bagi teman-teman mahasiswa baru nanti yang akan gabung di UNER, kenapa nih harus ikut ke Paganusa? Bisa berbagi nih Kak Bisma. Ya, kenapa join di Paganusa ya? Yang pertama, jelas Paganusa itu organisasi yang selalu didoakan atau diridhoi oleh para kiai atau para ulama. Yang pertama itu salah satu keberkahan hidup. Kemudian yang kedua, selain Paganusa itu kan namanya Paganusa ya, kita berkontribusi untuk memagar Nusa atau melindungi Indonesia gitulah. Kalau di Indonesia ini kan melindungi Indonesia, melindungi Nusantara. Kemudian yang ketiga, selain diajarkan untuk membela diri, ya perlu diingat ya, pencak silat itu membela diri, bukan melawan, bukan menindas, ya membela diri, namanya bela diri kan. Selain diajarkan membela diri, kita juga selalu diajar kerendahan hati, karena sesungguhnya la ghaliba illa billah atau la haula wala quwata illa billah. Sesakti apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, tanpa pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa, tidak ada apa-apanya. Kemudian karena tapi teman-teman, saya harapkan teman-teman baru, teman-teman 2021 ya, anggota maba ya, meskipun Paganusa UNER ini baru, teman-teman nggak usah khawatir, wah ini proker, jangan khawatir. Insya Allah saya sama teman-teman sudah mempersiapkan proker-proker yang menarik untuk teman-teman maba 2021, sehingga ya monggo join ke Paganusa itu. Mantap. Jadi itu ya, jadi direstui sama kiai-kiai ya tadi ya. Kemudian membela Nusantara nih, ini juga yang salah satu yang terpenting nih buat Indonesia juga nih. Sama membela diri dan merendahkan hati, kerendahan hati. Jadi bukan untuk bertarung karena kita ingin melawan orang ya. Gitu. Sama yang terakhir nih yang asik nih. Jangan takut kalau nggak ada proker atau program kerja, pasti ada. Tapi ya
menyesuaikan kondisi dulu ya pastinya ya. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan offline lah, mudah-mudahan segera Amin. offline. Segera offline. Nah, untuk yang buat teman-teman atau pendengar lainnya yang mau tahu lebih banyak informasi, kira-kira bisa ngehubungi di mana nih? Ya, mungkin bisa menghubungi saya pribadi, saya selaku humasnya kan. Lewat mana nih? Mungkin bisa nomor WA ya. Bisa hubungi. Boleh diketik. Boleh. Ya, coba. Mungkin bisa hubungi 081 231 796 233 dengan Bisma. Kak Bisma. Iya. Oke, jadi aku ulangi ya buat teman-teman atau para pendengar yang mau coba cari informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi Kak Bisma lewat WhatsApp dari nomornya 081 231 796 233. Nah, atau len juga bisa len. Boleh. Kalau lain apa nih? B kecil Bisma Ainul gitu. Bisma Ainul. Oke. L-nya 1 ya. Bisma Ainul di line B kecil dan semuanya kecil. Oke, iya, mantap kecil banget. Kalau Instagramnya ada nggak nih Kak? Instagram dari Pagar Nusa sudah ada belum? Ada. Cuma karena kekurangan editor ya, agak kurang aktif Mas. Oke. Iya, UKM Pagar Nusa gitu aja ada. Ya, jadi di @UKM Pagar Nusa. Iya. Sekalian berkunjung, diramein nanti, di follow. Iya. Mau tahu. Oke, jadi gitu dulu. Kalau mau tahu lebih lanjut ya join aja, jangan lewat ini aja. Bisa tanya-tanya Kak Bisma juga. Oke. Terima kasih banyak Kak Bisma sudah mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman buat kita semua untuk mengenal Pagar Nusa, dan syukur-syukur nanti bakal rame nih menunggu Maba 2021 khususnya nih yang di tahun ini. Oke, terima kasih Kak Bisma ya. Siap. Oke, jangan lupa dengarkan podcast Suara UKM yang lainnya hanya di Suara UKM. UKM Uner, semangat jadi juara.